Halo teman-teman hebat, selamat datang di pembelajaran informatika kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Tahukah kalian, setiap kali kita menggunakan komputer, bermain game, atau menjalankan aplikasi, semuanya bekerja karena adanya algoritma dan program. Nah, pada bab ini kita akan belajar apa itu algoritma, bagaimana cara menggambarkannya dengan flowchart, serta mengenal konsep kondisional dan pengulangan atau loop. Yuk, kita mulai petualangan belajar kita. Teman-teman, pernahkah kalian membuat segelas teh manis? Saat membuat teh, tentu kita tidak melakukannya secara acak. Kita mengikuti langkah-langkah tertentu, mulai dari memasukkan teh, menambahkan gula, menuangkan air panas, lalu mengaduknya. Urutan langkah-langkah tersebut disebut algoritma. Jadi algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun secara teratur untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Algoritma dapat ditulis menggunakan kalimat biasa, seperti resep memasak. Selain itu, algoritma juga dapat digambarkan menggunakan flowchart atau diagram alir agar lebih mudah dipahami. Sekarang kita akan mengenal simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Simbol pertama adalah oval atau terminal. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Simbol kedua adalah jajar genjang. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan input atau output, yaitu data yang masuk atau data yang dihasilkan. Simbol ketiga adalah persegi panjang. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses atau tindakan yang dilakukan. Simbol keempat adalah belah ketupat. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pengambilan keputusan. Dan jangan lupa flowchart juga menggunakan panah untuk menunjukkan arah langkah-langkah yang harus diikuti. Dengan simbol-simbol ini, kita dapat menggambarkan algoritma dengan lebih jelas. Mari kita lihat contoh algoritma membuat teh manis. Langkah pertama, masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Langkah kedua, tambahkan gula pasir sesuai selera. Langkah ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Langkah keempat, aduk hingga teh dan gula tercampur rata. Langkah terakhir, sajikan teh dan nikmati selagi hangat. Nah, urutan langkah seperti ini merupakan contoh algoritma dalam bentuk kalimat. Mudah dipahami, bukan? Sekarang algoritma yang tadi kita pelajari diubah menjadi flowchart. Kita mulai dari simbol mulai, kemudian memasukkan bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya melakukan proses membuat teh. Di tengah proses terdapat simbol keputusan yang menanyakan apakah teh sudah teraduk rata. Jika jawabannya belum, maka kita kembali mengaduk teh. Namun jika sudah rata, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyajikan teh. Proses seperti ini menunjukkan bahwa komputer dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman, kita mengenal istilah kondisional. Kondisional adalah cara komputer mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Biasanya ditulis menggunakan bentuk if-then atau jika-maka. Jika kondisi yang diperiksa benar, maka komputer akan menjalankan perintah tertentu. Namun jika kondisi tersebut tidak benar, komputer dapat menjalankan perintah yang berbeda. Konsep ini sangat penting karena membantu komputer menentukan tindakan yang tepat. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika cuaca cerah, maka kita tidak perlu memakai jas hujan. Tetapi jika cuaca hujan, maka kita perlu memakai jas hujan agar tidak basah. Perhatikan bahwa tindakan yang dilakukan bergantung pada kondisi yang terjadi. Begitulah cara kerja kondisional pada komputer. Komputer memeriksa kondisi terlebih dahulu, lalu menentukan tindakan yang sesuai. Sekarang kita akan belajar tentang loop atau pengulangan. Bayangkan kalian diminta melangkah maju sebanyak 9 langkah. Apakah kalian harus menulis perintah maju 9 kali? Tentu tidak. Dalam pemrograman, kita dapat menggunakan loop untuk mengulang suatu perintah secara otomatis. Loop membantu program menjadi lebih singkat, lebih rapi, dan lebih mudah dibuat. Karena itulah loop sangat sering digunakan oleh para programmer. Mari kita lihat contoh loop. Perintahnya adalah, ulang 9 kali robot maju. Artinya komputer akan menjalankan perintah maju sebanyak 9 kali secara otomatis. Kita hanya perlu menulis satu perintah loop, tetapi hasilnya robot dapat bergerak maju 9 kali. Hebat, bukan? Dengan loop, kita tidak perlu menulis perintah yang sama berulang-ulang. Selamat, teman-teman. Kita telah mempelajari 4 hal penting pada bab ini. Pertama, algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.
Kedua, flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan algoritma. Ketiga, kondisional digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan keempat, loop digunakan untuk mengulang perintah secara otomatis. Semakin sering kalian berlatih, semakin mudah memahami cara kerja komputer dan pemrograman. Terus semangat belajar dan jangan takut mencoba hal baru. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pelajaran informatika selanjutnya. Salam semangat belajar dan sampai bertemu lagi.